Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Oke, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, masih bersama aku di general reading ya. Ini adalah pembacaan secara umum, bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat aku semua dimanapun berada. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Kalau kamu tidak ada di dalam pembacaan ini, artinya ini bukan energi kamu, tapi masih bisa diambil manfaatnya ya, diambil sebagai pembelajaran ya. Oke. Buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, terima kasih. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi agar segera mendapatkan pemberitahuan ya setiap ada uploadan video baru dari Kondes ya. Tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu ya. Jangan lupa, dan gunakan intuisi hati kamu. Intuisi hati itu apa sih, Des? Intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Hati kecil tidak akan pernah bohong ya. Oke. Siapkan dirimu untuk mengetahui ini, perasaannya dan kerinduannya dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang mempertanyakan atau apa yang ada di pikiran kamu ya. Jangan lupa tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat aku semua, karena ya Sang Pencipta yang menjawab dengan tepat dan benar. Siapkan dirimu untuk mengetahui ini ya, perasaannya, kerinduannya, dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Ini adalah kartu Ace of Cup. Dimaknai sebagai sebuah ketulusan, sebuah cinta besar karena Tuhan, karena Allah ya. Ini perasaan dia yang pertama, langsung jatuh di ketulusan. Bukan macam cinta abal-abal, bukan macam cinta yang pura-pura. Inilah yang ada di dasar hati, perasaan dia, dan yang ada dalam kerinduan dia. Dan rencananya nanti kita akan lihat di dalam waktu dekat ini. Kita akan lihat satu persatu bagaimana perasaan dan kerinduannya padamu. Kamu harus tahu semua ini. Tetap fokus ya. Ini adalah sebuah kesabaran, penantian dalam kesabaran. Tapi dalam asmara ini dimaknai juga sebagai pilihan lain ya. Terkadang di dalam pikirannya itu halu ya, berhayal, mempunyai yang lain selain kamu, tapi hanya sekilas aja. Ada ketulusan, tetapi terkadang dia ada halu, manusiawi. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Siapkan dirimu untuk mengetahui ini ya, perasaannya, kerinduannya, dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Kalau seperti ini dimaknai sebagai kelelahan atau keputusasaan, tapi ini terbalik ya. Artinya tidak ada keputusasaan, walau harus kamu menunggu kamu bertahun-tahun ibaratnya gitu ya. Bener nggak, Des? Ibaratnya ya, tapi kalau dia manusia biasa normal ya nggak bakalan menunggu lama tanpa kepastian ya kan. Di sini kan dia sabar menunggu hasil, atau bisa diartikan sebagai pilihan lain. Itu cuma berkhayal ya. Kalau seven of artinya cuma berkhayal, membayangkan seandainya nanti memiliki yang lain selain kamu. Nah, di situ. Tapi tidak nyata. Tetapi ini adalah dimaknai sebagai kesabaran untuk menunggu kamu. Tidak ada perasaan putus asa ataupun lelah, karena memang ada ketulusan. Ini perasaan dan kerinduan dia padamu. Nanti kita akan lihat tentang rencana dia ke depannya. Dia player ya, Des. Player itu boleh dibilang seperti itu. Tapi tidak semua player itu tidak punya prinsip ya. Karena player itu bisa direkayasa, tetapi memang ada yang notabene itu bakat ya. Bakat itu dari bayi, Des. Enggak dari bayi sih. Karena lingkungan.
orang menjadi player itu mungkin ada satu trauma, dia nggak pede atau dia ada sesuatu yang pernah membuat dia itu merasa harus bisa, ya. Dia nggak pernah punya pacar atau nggak pernah ada yang mendekati. Nah disitulah dia langsung membentuk dirinya menjadi seorang player, bukan minder lagi, ya. Jadi dari minder itu drastis menjadi 38 derajat menjadi sebuah player. Karena apa? Kayak membalikkan tangan gitu ya, set gitu langsung. Aku ndak bisa diremehkan orang. Nah di sini ini yang disebut namanya trauma atau dinamakan berbalik 38 derajat. Itu egonya tinggi sekali orang kalau kayak gitu tuh. Ini adalah mengisolasi diri atau dia lebih banyak menyendiri, tapi di sini tidak termasuk player ya. Ini aku nggak bilang dia player, tapi dia akan sabar menunggu kamu tanpa putus asa, tanpa lelah. Dan dengan ketulusan hatinya ini dia siap sendirian mengisolasi diri, jadi menjauhkan dari hal-hal yang lain ya, agar tidak terkontaminasi dia itu. Maksudnya gini nih, tujuan dia apa, Des? Tujuan dia untuk menjaga perasaan, ya, menjaga perasaan. Walaupun di sini entah kamu senang apa tidak ya, tapi yang pasti dia mempunyai ketulusan untuk kamu, punya cinta untuk kamu, dan bahkan terkadang dia bukan membetengi, tetapi dia menjaga perasaan dia untuk kamu, seperti itu, atau menjaga perasaanmu, ya. Jadi ada perasaan yang dia sadar bahwa ada perasaan yang dia harus jaga, yaitu perasaan seorang yang dia cintai, ya, seperti itu, yaitu kamu. Jadi kamu harus siap ya untuk mengetahui ini ya. Ini loh perasaan dia seperti ini pada kamu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Karena ini adalah energi banyak orang. Kalau personal reading itu hanya energi kamu dan dia, orang yang kamu pertanyakan, ya. Caranya bagaimana, Des? Silahkan hubungi nomor WA Bondes yang selalu tercantum di video, kalau tidak di deskripsi. Kenapa dia sampai sebegitunya perasaan dia ke kamu dan sangat merindukan kamu di sini ya? Karena kamu itu di mata dia, di pikiran dia, di hadapan dia, kamu itu adalah motivasinya. Kamu itu semangatnya. Jadi kalau kamu nggak ada, dia nggak semangat. Dulu sebelum kenal kamu mungkin dia nggak terlalu semangat, tapi setelah kenal kamu dia semangat. Seperti tanaman yang sudah lama tidak disiram, kemudian disiram menjadi subur, kemudian dipupuk menjadi lebih subur. Nah inilah dia, perasaan dia ke kamu dan tentang perasaan cintanya ke kamu. Bukan cinta abal-abal, tapi cinta tentang sebuah ketulusan. Karena Allah, ya, seperti itu. Aku geser dulu ya sedikit gerak-gerak. Kita akan lihat selanjutnya, kartu selanjutnya tentang kerinduannya. Ini adalah kerinduannya. Ten of, ya, ten itu berarti kelimpahan dalam cinta, karena kita bicara tentang asma marah. Ada sebagian yang memang berdiling dengan rumah tangga orang atau pasangan orang lain, tapi tidak mempengaruhi dari pembacaan kartu ini, karena kita mencari tentang atau cari tahu tentang perasaan dia dan kerinduannya dan rencananya ke kamu ke depannya dalam waktu dekat ini. Cintanya berlimpah. Ibaratnya kalau dia punya pasangan berarti 50-50 ya. Yang dia berikan pada pasangannya ya seperti yang diberikan ke kamu. Yang diberikan ke kamu seperti yang diberikan pasangannya. Jadi imbang. Ini terbalik ya. Kalau seperti ini dimaknai bahwa dia akan meninggalkan kamu bersama pasangannya, tapi ini terbalik. Dia sekalipun mempunyai pasangan tidak akan meninggalkan pasangannya dan tidak akan meninggalkan kamu. Ya. Ini rencana dia ya. Yang tertera di dalam perasaan hatinya, yang ada di dalam pikirannya. Dia tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan meninggalkan pasangannya. Jadi di sini dia lebih ke arah yakin ya, relax tapi yakin gitu loh, relax tapi yakin.
Jadi kalau kamu curiga, nanti jangan-jangan aku ditinggal, tidak. Di sini tidak terlihat seperti itu. Bahkan dia akan bertahan untuk tidak meninggalkan siapapun, termasuk pasangan kamu. Pastinya seperti itu kan akan bersifat adil. Karena orang ini lebih bisa menjaga perasaan kamu ya. Karena kamu adalah cahaya hidupnya. Dia dapat di rumah tapi dapat juga di kamu. Dan itu hal yang sama. Dan anehnya itu dia itu sayangnya tuh sama kamu sama pasangannya itu loh. Kalau kamu berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan ya, ini sebagian ada yang berdealing dengan pasangan orang lain. Tapi letakkan energi kamu apakah berdealing dengan pasangan orang lain atau tidak. Tapi ada sebagian yang lajang ketemu lajang, single parent ketemu single parent, seperti itu. Tapi ada juga yang single parent ketemu pasangan orang, ada yang juga lajang ketemu pasangan orang, seperti itu. Ya, letakkan energi kamu. Ini adalah rencana dia untuk tidak meninggalkan kamu dan saling dan memberikan perasaannya sama gitu. Sorry ya, agak beletot gitu ngomongnya. Sleo harus minum dulu mungkin. Sebentar, nanti aku akan minum dulu ya. Kartu selanjutnya di sini adalah The Emperor. Seorang yang berpotensi memimpin dengan adil, bijaksana, tidak pilih kasih, otoritas iya. Seorang maskulin yang hebat, yang berpotensi menjadi seorang pemimpin. Kita bicara tentang asmara, artinya ini adalah bagian dari sosok yang bertanggung jawab terhadap hubungan. Ya, ada ketulusan. Ya, dia tuh tanggung jawab walaupun dia mempunyai pasangan, tetapi tidak akan menggeser sedikit pun tentang hubungan ini ke kamu ya. Tidak akan bergeser. Jadi kamu tetap ada di pikirannya dan dia untuk selalu bersifat adil ya. Seperti itu. Yang dinamakan gentleman itu seperti ini gitu loh. Ini adalah rencananya padamu dalam waktu dekat. Ya. Kita lihat rencana dia dalam waktu dekat tuh lebih detail. Ya, perasaan rindunya besar, cintanya besar. Selain dia ingin menjadi seorang pemimpin kamu ya, imam. Imam dalam hubungan asmara itu apa sih? Hubungan asmara itu tujuannya apa? Ketujuan titik akhir adalah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Dan dia ingin menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan kamu. Artinya dia ingin menjadi imam kamu, seperti itu rencananya. Ya. Jangan sampai dia tidak mau hanya hubungan ini sebatas suka sama suka yang endingnya itu menjebak dalam hubungan terlarang. Dia nggak mau. Itu lebih baiknya dia akan menjadi seorang imam untuk kamu. Insya Allah diaminin ya. Aminnya 3 kali. Amin, amin, amin. Jangan mengaminkan 1 kali. Yang afdol itu ada 3 kali. Iya. Ya, dan tulisan amin itu tidak AMIN, bukan. Tolong ya. Amin, AMIIN. Itu untuk ejaan Indonesia. Ya. Seperti itu. Beda dengan huruf hijaiyah juga seperti itu, ya. Jadi dia tidak mau kalau hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, ngelakuin bla bla bla. Itu yang sangat dilarang agama, dia nggak mau. Artinya aku lihat dari tadi bahwa sosok ini adalah sosok yang bertanggung jawab dan dia berani menjalin hubungan dengan kamu walaupun ada pasangan, tapi dia berusaha untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena menurut Dendes ya, ini adalah sosok pria yang bijaksana, ya, bertanggung jawab, dan dia pasti tahu arah gitu loh. Bukan sembarang cinta yang mengobrol kata janji ke sana ke sini, yang bilang ke sana ke sini cinta tapi notabene 0. Nah, itu bukan. Aku tidak melihat di tebaran kartu ini bahwa ini orang yang 0 ya.
Mungkin ya hubungan kalian dulunya lewat dipertemukan lewat sosmed, atau memang karena berdasarkan suka sama suka saja terus melakukan hal-hal yang dilarang agama, karena di sini terlihatnya seperti itu ya. Ini kamu boleh jujur boleh tidak, tetapi ini ada hubungan yang disebut larangan agama, bla bla bla. Agama melarang, negara pun melarang. Ya, tetapi sosok ini akan bertanggung jawab. Jadi tidak mau hanya melakukan hal untuk seperti itu tanpa ada tujuan, karena dia menghargai seorang wanita. Kalau yang menonton adalah maskulin, berarti kamu menghargai seorang wanita, dan wanita itu ya menghargai kamu karena kamu sosok yang dilihatnya di sini bertanggung jawab. Jadi kalau sekali dia berani melakukan hal yang dilarang agama, bukan berarti dia perempuan murahan, bukan, tetapi memang karena kamu meyakinkan bahwa kamu mencintai dia. Orang yang sudah meyakinkan seperti itu biasanya perempuan itu melulu, nggak bisa menjaga kehormatan, Des. Kehormatan itu pasti ya, dia itu karena ingin menampakkan aja, ingin menunjukkan ini lokasi sayangku. Terkadang manusia biasa itu ya bisa lupa. Kita ini kan manusia biasa, tetapi dia sekedar sadar. Juga dia paham kalau orang yang dia sayang itu sayang sama dia gitu loh, serius sama dia, bukan main-main gitu. Perempuan kan punya feeling juga gitu ya. Tapi di sana itu ya itu karena nafsu. Kalau ini tidak, ditebarin kartu ini tidak. Dia tipe setia dan akan bekerja keras untuk kamu. Ya mungkin kamu agak sedikit enggak, Nes, orangnya enggak sesempurna itu ya. Aku melihat hasil di sini memang awalnya suka sama suka. Dan seseorang ini agak mut-mutan. Kalau enggak mut-mutan, emosionalan. Tapi itu pada sebetulnya enggak ya. Itu cuma karakter aja. Tapi dia ngomong marah-marah gitu, tetapi terus lupa gitu loh, lupa gitu besok itu. Nah, yang kamu harus pahami tentang karakter dia yaitu jangan dibawa baper. Kalau dibawa baper, hubungan lenyap. Tapi sebetulnya dia cinta sama kamu, ya seperti itu. Ada peluang besar ya di sini untuk melakukan rencana itu. Tapi walaupun manusia biasa ya kadang-kadang ya ada kebimbangan, tapi itu tidak begitu besar karena dia tetap akan bertahan untuk hal ini, untuk bisa mencintai kamu, merindukan kamu, dan mewujudkan rencana dia untuk menjadi pemimpin kamu atau imam kamu gitu. Karena dia berdasarkan ketulusan. Walaupun ini yang terlihat lebih terlihat itu di hubungan triparti, cinta segitiga. Walaupun hubungan ini ada hubungan cinta segitiga, tapi dia akan berusaha untuk bersifat adil, ya seperti itu. Ini tipe cowok yang cool ya, yang bukan tipe cowok yang romantis. Jadi kamu jangan salah paham. Cowok yang kamu hadapin ini bukan cowok yang romantis, bahkan bisa dibilang cowok yang sangat menjengkelkan. Karena jalan pikirannya mungkin agak beda dari kamu gitu loh. Kalau kamu orangnya lebih suka kalau dia tertutup. Ini bisa dibilang orangnya tertutup, introvert ya, introvert. Ada cinta segitiga, tapi ini juga bisa karena ini di akhir bisa dimaknai juga sebagai segala sesuatu yang kalian cita-citakan akan menjadi sebuah kenyataan. Dari berteman menjadi pacar, iya. Dari pacar menjadi suami istri, iya. Seperti itu. Bisa dimaknai seperti itu. Kita lihat penegasannya. Ini adalah rencana dan perasaan dia dan kerinduan dia. Kamu sudah tahu kan, sudah aku bacakan. Kalau kamu ada di ranah ini ya, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetapi kalau kamu tidak ada, hanya ada sedikit saja, Des. Kalau personal reading monggo silahkan. Artinya energi kalian yang tercumpah cuma sedikit, yang tercurah hanya sedikit. Kalau nggak ada sama sekali, ambil manfaatnya saja, ya.
Karena kadang-kadang ketawa ya, ada yang tanya apa sih Gondes bacanya begini terus tapi nggak pernah jadi kenyataan. Artinya sayang itu bukan energi kamu, ya kan. Gondes nggak pernah memaksakan ini energi kamu. Kalau kamu tidak ada di bacaan ini artinya bukan energi kamu. Jadi kamu jangan berharap untuk menjadi sebuah kenyataan. Dan juga ini prediksi, hanya sebagai clue, gambaran atau antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Jadi bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Pedoman kita adalah sang pemilik alam semesta, tetap. Tapi paling tidak dengan tebaran kartu ini kita bisa mengantisipasi mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita jalani. Seperti itu ya sayang ya. Jadi jangan berharap besar pada tebaran kartu untuk menjadi sebuah kenyataan. Kalau kamu nggak ada di sini artinya nggak jadi kenyataan, atau kamu nggak ada di dalam sini artinya ini bukan energi kamu. Dan kalau kamu lebih detail, ingin lebih detail, silahkan personal reading, jadi pure energi kalian gitu. Berjalan seiring waktu ya, seiring berjalannya waktu, Gondes hanya menegaskan aja. Ini hubungan adalah perselingkuhan. Ada ya yang berdiri dengan pasangan orang lain ya. Ingat-ingat ya. Tidak semua, tapi ada sebagian yang berdealing dengan pasangan orang lain itu kan masuknya masuk perselingkuhan. Kita lihat penegasan daripada tebaran kartu ini. Ya. Kita ambil penegasannya. Kita fokus. Semua ini berlaku karena ada kayak macam batasan ya. Jadi walaupun tebaran kartu itu menyatakan bahwa dia ingin melakukan rencana apa ketika kamu, ada perasaan kerinduan dan ada kelimpahan cinta sama kamu, tetapi ingat, hubungan kamu sama dia adalah sebatas perselingkuhan atau berbagi cinta. Ya. Dan ini ada batasan karena dia mempunyai pasangan. Untuk yang mempunyai pasangan. Kalau yang single parent artinya batasannya adalah anaknya, kalau dia punya anak. Karena batasan lingkungan itu meliputi perbedaan keyakinan, jarak yang jauh, ya itu juga bisa, perbedaan status sosial, ya, status ekonomi, ya, dan lain sebagainya, termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk keluarganya. Paham ya? Di sini tetap kamu harus tidak boleh melampaui batasan karena kamu adalah bagian dari orang ketiga. Jadi kamu diminta untuk bijaksana. Dia juga akan berlaku bijaksana, lebih hati-hati di sini karena hubungan ini memang hubungan yang berdealing dengan pasangan orang lain ya, ini ya. Lebih tegaskan di sini ya. Jadi harus lebih bijaksana. Dan besar harapan dia untuk bisa bersama kamu, seperti halnya kamu pastinya seperti itu ya, berharap besar untuk bisa bersama dia. Jadi kalian harus bijaksana kalaupun memang harus melangkah menjadi pasangan di saat kamu menjadi orang ketiga. Pelakor ya Des, ya sekalipun kamu pelakor, tetapi yang pasti kamu memahami bahwa kamu adalah pendatang ya, seperti itu. Atau di sini kamu meninggalkan dia saja, nggak apa-apa. Kalau kamu meninggalkan dia karena kamu tahu bahwa dia punya orang ketiga atau punya orang lain selain kamu, ini notabene kamu datang baru ya, ada sebelum kamu sudah ada gitu. Jadi ya kalau kamu memang baik dan ingin membuat sesuatu yang terpuji, ya udah lepasin aja dia. Karena di sini kartunya begitu bilangnya, udah kamu pergi aja menuju ke yang lebih baik, meninggalkan yang kayak seperti urbanisasi gitu loh, meninggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik gitu ya kan. Paham ya? Paham, jangan salah paham. Kalau cuma membacakan ini maksudnya ini kartunya memesankan ya udah lebih baik tinggalin aja, kamu menjadi yang cari yang lebih baik gitu. Dia juga baik tetapi dia ada pasangan, seperti itu loh. Kalau kamu yang berdiri dengan pasangan ya, tetapi kalau mau dilanjut ya nggak apa-apa, itu kan hak kamu dan kamu yang merasakan dan kamu yang akan menjalaninya, seperti itu ya.
Di sini ada energi Aquarius dominan ya, besar sekali energi Aquarius. Juga ada energi Capricorn, juga ada energi Cancer ya. Yang dominan adalah Cancer, Capricorn, ada Aries juga. Ini 4 zodiak yang terkuat di tebaran kartu ini ya. Dan di sini juga ada energi Virgo, tipis-tipis. Juga ada energi Sagittarius. Juga ada energi Aries, kuat energi Aries ya. Udah kasih tahu tadi ya. Dan ada energi Scorpio. Nah, kalau Gondes ada energi Cancer kuat juga. Kalau Gondes berbicara tentang zodiak, artinya yang tercurah tertumpah di tebaran kartu ini adalah elemen air ya, elemen api, elemen udara dan elemen tanah ada bertumpah di sini. Jadi intinya saling melengkapi. Ya. Terjumpah semua, ada Wheel of Fortune. Semua 4 elemen turun tercurah di tebaran kartu ini. Seperti itu. Saling melengkapi. Gitu ya. Oke? Paham ya? Paham. Kalau yang kurang paham, kurang detail, tapi kamu ada di sini, silakan personal reading. Kalau yang sudah detail, sudah resonate, sudah paham, terima kasih. Kalau yang tidak ada sama sekali energi kalian di sini, tidak ada bacaannya kamu sama sekali, ambil aja manfaatnya. Paham ya? Oke. Gondes akan coba tebar kartu untuk pesan buat kamu ya. Kita ambil dari Voice of the Soul, Oracle Card. Kita akan ambil 3 aja. Ini pesan buat kita saja, buat kamu terutama yang menonton video ini, bahwa bagaimana atau menjalin hubungan itu yang sebetulnya. Kita akan ambil kartu 3 saja. Bismillah. Kamu harus ya siapkan dirimu untuk mengetahui ini semua ya. Tentang perasaannya, tentang kerinduannya, dan tentang rencana. Ada karmic relationship. Ini pesan ya. Karmic relationship itu apa sih, Des? Ya. Karmic relationship ada hubungan karma. Ya. Karma adalah sebuah perbuatan, ya, sebuah perbuatan. Ya. Jadi karma adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan itu sendiri atau tersebut. Jadi kamu yang harus ingat, hukum tebar tuwe itu selama dunia ini masih berputar ya, hukum tebar tuwe ya masih berlaku. Apa yang kamu perbuat itulah yang akan kamu dapatkan. Walaupun tidak langsung dari orang itu, tetapi suatu saat kamu akan mendapatkan ya karmanya, yaitu mendapatkan daripada perbuatan ya, dari hasil perbuatan kamu itu, seperti itu. Jadi hati-hati ya, ada hukum tebar tuwe di dunia ini selama dunia ini masih berputar. Kayak ini misalkan ada perselingkuhan, kalau bisa di sini ini pesannya suruh meninggalkan ya. Jangan jadi pelakor. Soalnya biasanya yang kamu dapat nanti akan lepas dan kamu akan diperlakukan sama gitu. Seperti itu. Anaumin mendalit. Jangan sampai. Ada freedom. Tentang kebebasan. Menjalin hubungan itu ada kebebasan. Apalagi belum sampai ke jenjang pernikahan atau belum disaksikan Allah atau Tuhan kamu. Artinya kita masih mempunyai kebebasan. Kamu masih bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak. Mana yang pantas kamu jalani, mana yang tidak. Ini peringatan ya buat, sepertinya buat tebaran kartu saat ini ya. Ya.
Kamu memang bebas mencintai siapapun, tetapi juga kamu harus mengerti, ya. Mengerti di mana kamu harus meletakkan hubungan itu. Ya, kamu mencintai siapapun boleh, tetapi kamu harus paham pada siapa kamu mencintai dan untuk apa kamu mencintai, dan bagaimana kamu harus meletakkan hati kamu itu agar tidak melukai satu sama lain. Begono, ya. Ada charm, ya, tentang ketenangan hidup, ya. Hidup itu butuh apa sih? Tenang, ya kan? Kalau kamu bisa mencintai seseorang yang notabene sudah mempunyai pasangan, apakah ada ketenangan? Tidak. Jadi kita cari ketenangan saja untuk jiwa kamu, untuk kehidupan kamu ke depannya. Jadi dipertimbangkan kembali saja. Tenang itu butuh, ya, dibutuhkan. Dalam kehidupan ini dibutuhkan ketenangan itu. Termasuk menjalin hubungan. Itu pesan dari tebaran dari Oracle Card, ya, dari Voice of the Soul Oracle Card, ya. Pesan untuk kamu, untuk pertimbangan kamu, untuk apa yang seharusnya kamu lakukan. Bunda akan menyampaikan dan membacakan saja. Selebihnya adalah kalian yang mau mengambil sebuah keputusan. Seperti itu, ya. Semoga paham. Kalau nggak paham silakan personal reading biar lebih paham lagi. Ini aku mau personal reading, monggo. Kita akan ambil pesan versi Gondes, pesan alam semesta versi Gondes. Kalau itu versi Voice of the Soul, ya. Kalau ini versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan ambil 5 dari bawah. Ya, kirim energi kamu untuk aku agar aku bisa mengambil pesan ini dengan intuisi hati. 3, 4, dan 1 lagi. Kita ambil dari tengah. 5. Bunda akan bacakan satu persatu pesan untuk kamu. Optimis, tetap optimis. Jalani hidup ini dengan optimis, ya. Karena tanpa optimis hidup ini akan meleot, ya kan? Jadilah pohon yang rindang, jadilah orang yang bisa mengayomi sesama. Artinya ya tutur kata yang baik, yang sopan santun. Sama-sama membuka mulut, mending bicara yang baik-baik saja. Cinta boleh, bodoh jangan. Termasuk ini, ya. Cinta boleh, bodoh jangan. Nakal boleh tapi harus pintar. Paham, ya? Ya, ini untuk PR buat kamu. Harus saling pengertian. Di sini kamu kalau memang harus melanjutkan hubungan ini, kamu harus saling pengertian, karena di sini ada yang dinamakan triparti, cinta segitiga. Apakah kamu mencintainya dengan tulus? Pertanyaan ada untuk kamu. Coba kamu bertanya pada diri kamu sendiri, sebetulnya kamu tuh bagaimana sih? Hanya sekedar penasaran, atau sekedar nafsu, atau sekedar karena kalian sudah melakukan jauh atau sudah terjebak? Nah, kamu perlu dipertimbangkan kembali, dipertanyakan kembali dari dasar yang paling kecil hati kamu, ya, yang hati kamu yang paling kecil, ya, dan gunakan intuisi hati, ya. Oke? Sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan semua sudah Gondes sampaikan. Semoga bisa bermanfaat video ini, ya. Tujuan Gondes adalah semoga video atau channel ini bisa bermanfaat buat sahabat aku dimanapun berada, ya. Yang pasti, ya, aku selalu pesan, jangan di skip, jangan dijeda, ya. Biarkan saja iklan lewat, ya, buat beli kopi Gondes gitu loh. Kan haus gitu. Ada bercanda sedikit, ya, buat beli kopinya, seperti itu. Biar Gondes bisa beli kopi gitu. Jangan dijeda, jangan di skip. Terus biar energi kalian tidak terputus juga. Kalau dijeda artinya kan terpotong, di skip gitu, terpotong-potong. Nanti jadinya pemahamannya pun kurang, ya. Oke. Tetap optimis menjalani hidup ini, karena hidup ini perlu optimis. Hidup ini adalah pilihan, ya. Dipilihkan Tuhan, bukan dipilih kamu sendiri. Kamu tidak bisa menentukan hidup kamu ingin menjadi ini, tapi kamu bisa memilih tujuan kamu hidup untuk apa gitu. Dan tujuan kamu mau kemana. Selebihnya Tuhan yang
memberikan izin. Dan yang pasti hidup itu adalah perjalanan, hidup itu adalah perjuangan. Dan satu lagi, camkan ini, hidup adalah kenyataan, bukan mimpi belaka. Tetap menjadi orang baik ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap positive thinking terutama pada Tuhanmu. Karena apa? Allah itu lebih tahu daripada kamu. Yang terbaik buat kamu belum tentu baik buat Allah, tetapi yang baik buat Allah pasti baik untuk kamu. Ya, jadi ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Jangan pernah melawan takdir. Ya, nanti kamu akan pusing sendiri kalau melawan takdir. Ikutin aja, ya. Jangan melawan arus takdir. Ikutin aja rutenya, jalani dengan ikhlas. Dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha tahu ya. Jadi mencintai karena Allah itu akan membuat kamu menjadi lebih ikhlas. Seandainya pergi atau diambil ya kan. Karena datangnya dari Allah, perginya pun karena Allah, seperti itu. Tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam hubungan apapun itu, batasan jangan pernah dilanggar dan jangan pernah lupa untuk mengontrol emosi, mengelola emosi kamu ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik kondisi taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.